Dan nanti manakala ada yang naikkan harga pupuk, akan izinnya dicabut dan diproses hukum. Ini harus kita kawal. Kami pastikan ke depan insya Allah produksi akan naik lebih tinggi, karena yang pasti adalah NTP naik, kesejahteraan petani naik, biaya produksi turun, otomatis produksi akan naik tahun-tahun berikutnya. Pak Menteri, kita lanjut sedikit soal smart agriculture system di War Room ini. Itu Pak Prabowo pernah datang ke sini? Oh ya, pernah. Beliau pas datang sidak, kami lagi rapat bersama seluruh kementerian lain juga yang ikut, seluruh petani-petani, Kadis, dan TNI. Panglima ikut pada saat itu, Panglima, Pangdam ikut, kepolisian juga ikut, seluruh Indonesia ikut Bapak sidak, dan beliau melihat real time kemajuan pekerjaan. Beliau senang dan minta ini dilanjutkan, diperkuat. Pak, apa sih suka dukanya menjadi Menteri Pertanian di saat situasinya petani lagi sulit, impor kita tinggi, tekanan publik yang luar biasa, ketidakpercayaan sejumlah orang terhadap kinerja pertanian kita? Ya, jadi tantangan pertama adalah sumber daya manusia. Saat itu ada El Nino di sini, ada tsunami. Atau El Nino, katakanlah El Nino juga di luar. Jadi luar dalam El Nino. Di sini ada masalah, di luar ada masalah. Masalah tantangan yang kita hadapi yang pertama, climate change, perubahan iklim yang begitu dahsyat, El Nino. Itu sangat dahsyat. Yang kedua adalah ini birokrasi kita, regulasi yang ada. Oke, ini masalah. Kemudian birokratnya. Udah sistemnya, terus orangnya. Jadi iklimnya sudah bermasalah, birokratnya, birokrasinya, kemudian regulasinya, ini dibongkar. Nah, ini butuh ketegasan, butuh keberpihakan pada petani kecil. Karena ini tidak ringan. Kemudian ada lagi mafia, koruptor. Jadi ini semua menjadi tantangan. Satu persatu kita selesaikan. Satu, kita harus selesaikan dulu internal Kementerian Pertanian. Begitu kami jadi lantik, aku beritahu, jangan coba-coba bermain-main. Nah, itu tidak baik. Satu kali kita buat kebijakan untuk kepentingan diri dan kelompok, ini seluruh Indonesia rusak nih. Karena pangan adalah strategis. Bermasalah pangan, negara bermasalah. Pasti bermasalah negara. Bagaimana kalau krisis kesehatan, kita bertahan kan, COVID-19. Krisis ekonomi, kita bertahan, -3 tuh pertumbuhan kita. Kita bertahan. Tapi kalau krisis pangan melompat krisis politik dan konflik sosial terjadi, negara ini bisa chaos, bisa masalah. Kerusuhan terjadi. Nah, iklim ekstrim, kekeringan, dunia, bukan Indonesia, dunia. Dan saudara kita pada saat El Nino, dunia ya, penduduk dunia yang kekurangan gizi dan kelaparan 900 juta lebih, hampir 1 miliar. Langkah menyelesaikan ini tentu kurang air kan. Kami melakukan pomponisasi, refocusing anggaran 1,7 triliun, kemudian membeli pompa karena sisa-sisa air yang ada di Begawan Solo, Cimano, Sungai Musi, sungai-sungai seluruh Indonesia, ini kita pompa airnya karena itu yang cepat. Kalau cetak sawah tidak mungkin, karena butuh penyesuaian 2-3 tahun baru normal. Itu mau impor, kan impor pada saat itu, tetapi mau impor terbatas. 22 negara menyetop ekspor karena mereka juga butuh. Mereka butuh juga. Kira-kira apa yang terjadi kalau tidak melakukan gerakan cepat? Iklim, alhamdulillah kita pomponisasi, intensifikasi, ekstensifikasi, aman. Tahap pertama aman. Yang kedua adalah sarana produksi. Contoh pupuk. Pupuk ini 145 regulasi yang mengikat. 12 menteri harus tanda tangan, Parab mengetahui, 38 gubernur, 514 bupati dan wali kota. Bayangkan, baru sampai pupuknya.
Itu dari berapa tahun begitu Pak? Sistem birokrasi sepanjang itu? Sejak merdeka. Undang-undangnya memang gitu. Kita bongkar Perpres atau apa. Kita bongkar. Dari Kementerian Pertanian sebagai regulator, pabrik pupuk ke petani. Bisa tuh Pak? Sudah selesai. Kita keluarkan Perpres. Bapak Presiden keluarkan Perpres sampai hari ini sudah 17. Baru 10 bulan waktu itu sudah 17 Perpres keluar. Demi petani dikeluarkan. Oke. Petani sudah senang sekarang kan? Bapak kan dengar sendiri. Anak petani juga, keluarga petani. Saya juga keluarga petani. Sudah senang kan? Selesai. Berikutnya aku monitor lagi. Pupuk saja dulu nih. Baru pupuk. Apa masalahnya? Pupuk palsu, mafia, korupsi. Dari pertanian aku copot 11. Yang memberikan pupuk, bayangkan pupuk palsu merugikan petani 100.000 petani, rugi 3,2 triliun. Dah kirim ke penegak hukum, sudah tersangka. Kalau tidak salah 27 aku kirim, mungkin sudah separuh sudah tersangka. Nah selesai ya. Berikutnya aku bersihkan di dalam semua permentan yang menyusahkan pertanian, aku cabut. Nah, refocusing anggaran, kemudian turun lapangan, cek satu persatu. Nah ini pupuk palsu macam-macam. Setelah itu irigasi kita perbaiki. Regulasi sudah baik, kita ke sarana produksi. Pupuk, benih, alat mesin pertanian dan seterusnya. Kemudian irigasi kita perbaiki. Impres lagi keluar. Jadi totalnya 17. Irigasi selesai, kita intensifikasi. Mempersiapkan pada saat musim hujan. Nanti mudah-mudahan El Nino bisa berakhir. Ini 2 tahun nih terjadi. Begitu berakhir kita ekstensifikasi. Membangun klaster, membangun food estate. Itu ide beliau, ide Bapak Presiden. Kami eksekusi, kami bangun di Papua, Merauke, kami bangun Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat. Ini kita rencana bangun 3 juta hektar. Oke. Kemudian satu sisi kita intensifikasi, akselerasi produksi. Nah, tantangan berikutnya, orang kan tidak bahagia. Maaf, importir pasti tidak bahagia. Yang dulu 1 bulan aja mengapalkan beras, jagung itu bisa untung triliunan. 1 bulan. Dan itu pun tidak kerja. Tinggal transfer, beli, titik, kirim, duduk-duduk di rumah. Nah, ini kita harus bela petani. Cara membelanya adalah kita memperkuat mereka, memperhatikan sarana produksi, memperhatikan benih, traktor, irigasi, semua. Terakhir adalah kita naikkan HPP. HPP kita naikkan 6.500 per kilogram. Setelah kita naikkan, kesejahteraan petani meningkat. Itu ada datanya. NTP-nya dulu awal-awal itu 110. Target Ibu Menteri Keuangan ke saya itu 110. Sekarang 124. 124 sekarang. 124. Kesejahteraan petani meningkat. Petani sederhana. Lindungi dari mafia, lindungi dari koruptor, beri ruang untuk dia sejahtera. Pasti produksi. Pak, untuk yang impor ini kan ini udah terjadi bertahun-tahun. Ya. Banyak orang bermain dan mendapatkan rente di sini. Ketika Bapak menyatakan menyetop impor, itu kan sebuah keberanian atau tantangannya luar biasa. Kalau tidak swasembada, mungkin Bapak yang akan diserang balik oleh... Pasti. Satu aja kelaparan, dari 260 juta, aku yang diserang. Keberaniannya Bapak Presiden lebih tinggi. Aku ikut-ikut sama beliau. Berani sekali beliau umumkan tidak impor. Itu di tingkat dunia. Tahu nggak diumumkan di mana? Di APEC dan G20. Seluruh dunia mendengar swasembada 1 tahun. Apa kita tidak pertigo? Jadi wajar. Ini dunia, bukan di Indonesia diumumkan. Seluruh dunia beliau umumkan swasembada. Seluruh doaku, doa yang saya tahu, aku pakai, seluruh kekuatanku, seluruh pengalamanku aku pakai. Inilah tertinggi aku stres sampai pertigo. Kenapa? Bapak luar biasa. Kenapa? Aku tahu Bapak Presiden. Beliau mematikan keraguan saya dengan caranya mengumumkan. Ragu swasembada tidak swasembada. Alhamdulillah kita nikmati sekarang. Yang terpenting kan banyak masih ngoceh tuh. Yang terpenting sekarang saya selalu yang bertanya, ya, wah ini ada busuk beras, ada naik. Saya katakan, ini fakta, tidak bisa ditolak. Sampai detik ini tidak ada impor. Benar nggak? Fakta yang kedua, tertinggi produksi selama merdeka. Ada yang bisa tolak ini? 2. Yang ketiga, dia bilang harga-harga kan sudah turun nih. Kita rapat maraton nih. Saya tidak boleh mengelak, karena ini pemerintah. Sebenarnya tupoksi saya produksi, tapi enggak. Saya ikut bertanggung jawab. Bahkan saya yang dibully orang. Tapi aku terima aja. Nah, kalau alasan dengan produksi, stok banyak kan, terus harga naik, berarti ada yang mengatakan produksi itu tidak benar. Pertanyaanku, aku tanya balik. Mas Gaib aku tanya balik. Minyak goreng pernah naik enggak? Minyak goreng di Indonesia. Pernah enggak langka? Masih ingat? Pernah.
Kok langka kita produsen terbesar di dunia? Iya. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Kita yang kirim ke seluruh dunia, Iya. kita beri minyak goreng dunia, tapi di sini langka. Berarti apa? Ada anomali. Oleh karena itu anomalinya aku kejar. Yang mafia beras, yang mafia pupuk, mafia minyak goreng, aku kejar. Pak, itu mafia-mafia ini ya, itu udah sekuat apa Pak? Mereka udah masuk sampai ke level mana? Sekuat apapun negara tidak boleh kalah. Bapak Presiden perintahkan. Tapi Pak Menteri tahu ya, mereka udah masuk ke semua. Iya. Tapi kelihatannya dia orang benar. Sederhana deh, aku tanya. Kira-kira yang menyerang saya, yang menyerang pertanian, menurut Bapak ada afiliasi atau tidak? Menurut Bapak nih? Iya Pak, ada Pak. Tolong dong kasih keras suaranya. Menurut Bapak nih, kita ini berbuat untuk petani, berbuat untuk merah putih. Bapak Presiden bela rakyat. Semua kita lakukan. Jiwa raga kita pertaruhkan. Dan sudah ada buktinya produksi tinggi, kemudian tidak impor, stoknya banyak. Itu kata FAO, itu kata Kementerian Amerika, itu kata BPS. Terus yang nyinyir, menurut Bapak nih, ada afiliasi nggak? Ada. Ya Bapak yang jawab, bukan saya kan. Tapi jangan dong keras-keras suaranya, jangan kecil. Nah, oke. Itu normal. Itu normal. Yang tidak normal adalah kalau mereka tidak marah, tidak nyinyir, tidak menyerang. Itu yang tidak normal. Jadi itu normal karena dia sudah bangun infrastruktur puluhan tahun, tiba-tiba tidak impor. Sekarang Bapak jadi diangkat presiden jadi kepala Bappenas juga Pak. Iya. Itu ada hubungannya sama ini nggak Pak? Kami jujur. Jadi jujur ya. Aku tidak pernah disampaikan Bapak Presiden, aku terima saja surat. Tiba-tiba di sore, kami sore-sore dikasih surat. Dan itu mungkin ada pandangan lain Bapak dalam rangka efisiensi dan seterusnya. Tetapi kami ini fokus kerja saja. Apa perintah Bapak Presiden kami jalankan. Pak, tadi beras sudah. Sekarang kita mau bicara soal mafia pupuk ya Pak ya. Ya. Saya di kampung di Buntilan juga punya sawah. Ya. Sebelumnya tuh pupuk kita susah sekali untuk dapetin pupuk. Oke. Yang garap di sana udah teriak-teriak. Tapi kemarin mereka bilang udah hampir 5 bulan ini pupuknya udah mudah mereka dapat sekarang gitu. Itu real di lapangan ya Pak ya. Ini mafia pupuk ini sama dengan mafia impor beras. Justru aku yang mau bertanya, senang mendengar Bapak. Aku mau bertanya, oh jadi sudah mudah pupuk di lapangan? Sudah mudah. 5 bulan terakhir ini? 5 bulan terakhir ini. Alhamdulillah. Berarti janganlah Bapak tanya terus. Biar aku tanya sekali-sekali. Oh jadi sudah bagus? Udah bagus Pak. Tolong, Sindo News. Ya ini beliau yang mengatakan bahwa pupuk sudah baik, distribusinya baik, harganya baik, sudah merata. Nah, tetapi tidak boleh puas. Kenapa tidak boleh puas? Baru 3 hari yang lalu kami cabut izinnya yang menaikkan harga. Masih ada yang mau main-main. Naikkan 18% sampai 30%. Pengecer distributor seluruh Indonesia yang kami dapat 2039 cabut izinnya. Dan nggak ada kompromi. Ya. Ada yang beritahu, ada Pak minta nanti, nggak ada. Ini demi rakyat Indonesia. Ini perintah Bapak Presiden. Yang pupuk palsu, CS, ada yang speknya kurang, itu 27. Kami kirim penegak hukum. Pak, kan Bapak banyak menetapkan tersangka nih. Iya. Bahkan lebih banyak dari yang lain gitu. Nah, sebenarnya Bapak mau kasih pesan apa sih? Orang yang kemarin melakukan kejahatan beras, langsung Bapak umumin. Oke, bukan saya menetapkan tersangka. Semua data-data yang menyimpang, aku kirim ke penegak hukum. Baru telepon Pak Kapolri, telepon Pak Jaksa Agung, kami hubungi Panglima TNI, kami beritahu semua, Satgas dan seterusnya, Satgas Pangan. Kenapa? Yang kami inginkan adalah jangan permainkan ekonomi rakyat kecil. Ini adalah wilayah rakyat kecil. Ini disubsidi pemerintah, sektor pertanian itu 150 triliun. Karena disubsidi harus dikawal ketat. Ya. Ini menyangkut mati hidupnya bangsa. Aku minta nih kalau uang berlebih, you masuk di industri. You masuk di yang skala besar. Jangan ruang ekonomi orang kecil. Kalau harga naik 100 rupiah saja, itu berteriak tuh yang kecil. Apalagi saudara kita yang belum beruntung, miskin. Pernah nggak bayangkan saudara kita yang tinggal di bawah jembatan? Pernah nggak bayangkan saudara kita yang tidak punya rumah? Pernah nggak bayangkan saudara kita yang tinggal di hutan? Itu saudara kita, dan kita yang bertanggung jawab dunia akhirat. Bukan di sini aja. Ini yang kami bela, itu perintah Presiden. Tahu keluarga besar pertanian, 160 juta. Tapi kalau 160 juta ini bergerak, itu bisa 80% penduduk Indonesia, bahkan 100% mungkin yang menikmati. Karena kalau bergerak di hulu, itu sesuai BPS ya.
1.900 triliun. 1.900 triliun ini itu menggerakkan perekonomian sampai hilir itu 57.000 triliun. Jadi ini harus dijaga. Pak, terakhir Pak, Bapak ini kan melawan birokrasi, melawan mafia yang sudah bertahun-tahun. Ada yang jagain Pak? Ya Allah lah. Allah jaga kita, ada presiden kita. Backing saya, Allah presiden, sudah. Selesai. Justru ancaman-ancaman sudah ada Pak? Justru saya tidak melawan. Ancaman segala macam. Maaf, kami ini tidak tegas. Terlalu baik menurut ukuran subjektivitasku. Kenapa? Saya baik pada orang. Aku larang masuk neraka kan. Kamu jangan nyolong masuk neraka. Ayo, ini yang benar. Yang tidak baik adalah orang yang melakukan pembiaran. Ada kejahatan tapi diam. Ada korupsi tapi diam. Ada yang mensulimi rakyat kecil diam. Lah, itu beternak kejahatan. Yang mana sih yang kencang? Aku ini sebenarnya hamba Allah yang baik. Teman, jangan masuk neraka. Bisa cari uang, tapi jangan cara-cara yang membunuh orang lain. Bapak katanya nyusahin staff di sini karena 05.30 udah nyampe kantor katanya Pak. Justru aku membahagiakan mereka. Tahu nggak membahagiakan? Apakah ini jadi gini? Orang yang tertekan adalah orang yang masa depannya hampir pasti cerah. Seperti berlian. Berlian tekanannya 3.500 derajat Celcius. Sehingga dia jadi berlian. Lumpur tanpa tekanan. Lumpur di mana berada di situ dicuci dibuang. Tapi berlian ada nggak buang berlian? Mau jadi berlian atau lumpur? Berlian. Harus rapat jam 5 kalau mau jadi berlian. Jadi saya mencintai mereka. Cara mencintainya adalah kerja keras, jangan korupsi, kerja disiplin. Kalau tidak dapat dunia, anak cucunya dapat, dan amal jariahnya petani bersorak, bergembira, menikmati produksinya dengan harga yang baik. Kalau ini nih yang soal datang pagi ini kita tadi nyaksiin langsung. Jam 6:30 kita datang lagi briefing. Oke, Pak Menteri terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Kita di program rapor setahun Prabowo Gibran dan pencapaian di pertanian luar biasa. Kita ucapkan selamat juga. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, pemirsa dan sobat Sindo News, demikian obrolan khusus kita dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, bahwa pertanian itu ternyata bisa memberikan dampak luar biasa kalau diurus dengan cara yang benar dan orang yang tepat. Saya Gaib Marusigit, sampai jumpa. Pemirsa, dialog tadi menutup Sindo Sore hari ini. Saya David Silahoy undur diri. Saksikan program kami selanjutnya Sindo Prime bersama rekan Yudi Handoyo. Ya, Yudi, ada berita apa ini di Sindo Prime? Ya, beragam informasi menarik kita masih akan hadirkan, David dan juga pemirsa, termasuk bagaimana 1 tahun pemerintah Prabowo Gibran dan juga bagaimana evaluasi untuk bisa mewujudkan Indonesia semakin sejahtera. Namun sebelumnya kita simak peristiwa-peristiwa yang terjadi hari ini berikut ini. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan Bismillahirrahmanirrahim. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024 lalu. Usai pelantikan, Presiden Prabowo membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Merah Putih. Total ada 48 menteri, 5 kepala badan, serta 59 wakil menteri. 4 bulan menjabat, Presiden Prabowo Subianto mereshuffle kabinetnya untuk pertama kali pada 19 Februari